Sudah terlihat Mbak paparannya Mbak? Mas? Semuanya? Sudah Bu. Sudah terlihat ya? Oke, kita mulai karena sudah terlalu lama tadi, teman-teman nunggu juga. Kita bertemu kembali buat teman-teman semuanya, kelas AP dan kelas AK dan MA untuk perkuliahan kewirausahaan entrepreneur. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-10, melanjutkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hari ini adalah kita akan membahas tentang bagaimana mencari gagasan baru. Apa itu gagasan baru? Kita akan mengupas ya, nggak lama saya kasih poin-poinnya, minimal teman-teman kebayang apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus disiapkan untuk menjadi seorang pengusaha. Hari ini kita akan menjelaskan atau belajar tentang bagaimana atau cara-cara mencari ide baru. Dari ide baru, yang berikutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh bidang usaha kreatif yang mungkin menjadi basic dasar atau cara menemukan ide-ide yang kita lakukan. Jadi bidang usaha itu ada 3 kelompok, ada bidang usaha kreatif, ada bidang usaha konsultatif, usaha pelayanan, dan bidang usaha analis. Nanti ada contoh-contoh ide-ide yang mungkin instan, mungkin ide-ide yang berpeluang untuk menjadikan bisnis kita. Saya lanjut. Pada dasarnya, kalau kita mau berusaha, itu pertama kita harus melihat pilihan bisnis dengan karakter atau bakat keterampilan gitu ya. Kalau misalnya orang seperti yang kita contohkan, kalau kita jago ngomong, jago berhubungan dengan banyak orang, bisa mempersuasi atau memotivasi orang, itu pekerjaannya apa cocoknya. Kalau tapi kita pendiam, kita lurus aja, kita orangnya tidak banyak omong, tapi teliti. Nah, kita cocoknya membuka usaha, membuka ide baru, gagasan idenya untuk usaha itu apa. Nah, itu kembali berpulang kepada masing-masing individu. Nah, teman-teman, seperti kita ketahui bahwa setiap orang itu memiliki karakter, ya. Yang pertama ada introvert, ada dedikasi, dominasi, dan ekstrovert. Nah, dari situ nanti ketemu ada yang introvert tapi konvensional, ada introvert tapi dominan, ada dominasi tapi populer, ada dedikasi atau ekstrovert yang tenang. Nah, kita akan mengupas karakter introvert, dedikasi, ekstrovert, dan dominasi itu seperti apa. Itu nanti terbaca dari diri kita masing-masing ya. Saya mau ngajak teman-teman mengenali diri sendiri, sehingga saya cocoknya apa. Kalau pernah kalian dengar iklan apa, rokok jarum di TV ya, pas jarum apa-apa tuh. Oh, kamu cocoknya di air, kamu cocoknya di udara. Nah, itu salah satu bidang pekerjaan yang disesuaikan dengan karakter diri. Ya, ada introvert, dedikasi, ekstrovert, dan dominasi. Nah, sekali lagi untuk bisnis, nanti cocoknya ini konvensional analisis, artinya bekerja tapi perlu menganalisis, perlu hitung-hitungan. Nanti ada dominan yang kreatif. Dia dominan kreatif itu idenya banyak banget. Dia itu setiap apa saja jadi ide baru, jadi menjadi gagasan. Terus ada pelayanan yang konsultatifnya. Namanya pelayanan biasanya kan lebih ke melayani atau jasa dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah tenang tapi servis. Tenang itu ya pewatakannya atau karakternya memang orang yang tenang, yang cool, yang orang biasanya kayak gitu ya. Terus woles kalau istilah teman-teman biasanya pakai itu. Nah, itu pekerjaannya atau hobi atau keterampilan atau cocoknya terjun atau berusaha di bidang apa. Nah, ini ya. Nah, kita akan pelajari satu-satu. Ini nanti saya kirim ya slide-nya. Dominan itu biasanya cirinya orangnya itu memiliki motivasi kuat untuk berprestasi. Jadi selalu menonjol dalam hal dominan itu kan intinya menonjol ya, bukan menguasai ya, tapi kelihatan, auranya terlihat bahwa orang yang memiliki ciri dominan itu memiliki motivasi kuat untuk selalu berprestasi. Nah,
apa yang dia lakukan biasanya mereka berorientasi pada pekerjaan. Jadi dia orangnya pekerjaannya tuntas, ya. Selalu suka dengan challenge, tantangan. Terus hard worker. Jadi hard worker itu artinya dia pekerja keras. Dia tidak loyo-loyo, dia dikasih pekerjaan apa aja, hayu gitu kan. Dan dia suka itu. Nah, tapi karena dia dominan, dia tidak peduli dengan pergaulan. Kalau dibilang egois tidak, tapi dia lebih fokus dengan apa yang dia cita-citakan, fokus dengan tujuannya, dia tidak pedulikan dengan lingkungan sekitar. Dan walaupun dia dominan, ya tidak banyak bicara. Biasanya orangnya serius, ya. Tapi dia punya kemampuan yang cepat dan gesit. Dia tidak mau ditekan, tidak dikekang, makanya dia biasanya freedom, ya. Terus cuman karena dominan, dia punya tipikal pingin menguasai, artinya pingin jadi leader. Ya, memang ciri-ciri orang ini biasanya ya nanti jadi supervisor, jadi manajer, intinya jadi pemimpin karena di sini dominan kita nyambung dengan kekuasaan. Ini cirinya. Nah, nanti kita ke belakang membaca atau belajar kalau dominan itu bisnisnya apa cocoknya. Nah, oke, yang kedua itu populer. Populer itu ya terkenal ya. Terkenal itu berarti orang biasanya kalau di manajemen itu lebih karisma, lebih berkarisma. Mereka lebih terkenal, lebih mudah orang menghafal dan sebagainya. Nah, kenapa dia terkenal? Ya ini karena dia merasa penting, dibutuhkan di lingkungan sekitarnya. Ada kan tipikal orang-orang yang selalu dibutuhkan sama orang lain. Nah, karena dia populer, sudah merasa dikenal, sedikit kurang fokus dari hasil akhir. Nah, dia berusaha menginginkan prestis itu semacam penghargaan atau semacam reward dan sebagainya. Nah, terus karena populer, karisma, ciri dari orang populer atau karisma itu ya selalu humble dan dia dekat dengan siapa aja. Nah, makanya dia menambahkan hubungan hangat. Nah, dan tipenya orang ini banyak berbicara. Nah, karena memang pandai bergaul ya. Kalau orang bergaul nggak pandai bicara ya nggak ada temennya. Nah, ini ciri-ciri orang populer. Nah, terus dia karena dia pinter ngomong, pinter berargumen, terus bisa merangkul orang di sekitarnya. Nah, kecenderungannya dia tidak mau diikat. Tidak mau diikat itu dalam arti ya dia juga bolos aja, ya mengalir saja gitu ya, dengan membangun semangat kerja yang penuh gairah. Nah, selanjutnya kita belajar. Nah, ini ciri orang tenang. Tenang, kalau kita lihat itu seperti air. Air itu kan tenang gitu ya, nggak bergelombang, nggak beriak. Itu memang ciri orang yang memang menyukai persahabatan dan saling menghargai. Karena tenang, dia tidak ngoyo. Tidak ngoyo berarti tidak berambisi dalam berprestasi. Dia senang bergaul, sekali lagi pembawaannya tenang, kalem, dan ramah, supel, humble, dan sebagainya. Nah, dia suka diskusi, suka sharing. Orangnya suka bertukar pendapat, tapi tidak menggebu-gebu seperti orang dominan. Terus dia kurang menyukai tanggung jawab dan tantangan. Ya mungkin karena tadi dia tidak berambisi untuk menunjukkan saya bisa loh, saya punya kemampuan ini loh. Nah, makanya dia tidak suka tanggung jawab dan sebagainya. Nah, tapi dia selalu mencoba mengikuti aturan. Kan orang tenang itu ngikut aja gitu ya, apa yang dibilang, apa yang tertuang ya dia akan ngikut. Nah, itu ciri orang yang memiliki karakter tenang. Nah, terus kurang senang dengan risiko karena tidak suka tantangan, tidak suka tanggung jawab, maka dia tidak mau banyak risiko. Jadi so far so good aja, yang penting mengalir, yang penting jalan gitu ya. Jadi benar-benar tidak ada tujuan yang mimpi ya. Kalau misalnya prestasi kan punya mimpi 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu adalah karakter orang konvensional. Nah, cirinya mereka itu cenderung bekerja dengan acuan yang jelas, teliti dalam pekerjaan, ya. Konvensional berarti orangnya perfeksionis. Tahu kan teman-teman perfeksionis, idealisnya tinggi, ingin sesuatu sempurna, kerja dia menunjukkan prestasi yang bagus, ya kan? Tapi ada kelemahannya, dia kurang peduli dengan sosial karena dia perfect, ingin menunjukkan sesuatu yang sempurna. Nah, kalau nilai itu harus 100, kalau dapat 90 aja kecewa, ya kan? Kalau bisa itu, kalau misalnya kita mengadain acara itu,
on time, tidak ada masalah. Kalau kita mengundang peserta 100, harus datang 100. Nah, itu orang yang perfeksionis. Dia akan mengupayakan bagaimana mimpi tujuan hidupnya tercapai. Tapi kira ini hampir sama dengan dominan tadi, kurang peduli dengan lingkungan sosial. Nah, karena dia ngoyo, perfeksionis ini, sehingga dia lupa waktu. Ya, kalau teman-teman istilahnya kan bucin ya. Sekarang ini enggak, kalau ini budak pekerjaan. Jadi hard workaholic ya, workaholic gitu. Jadi kerja keras terus gitu ya. Nah, jadi dia karena fokus, idealis, jadi fokusnya ya di lingkungan dia. Nah, gitu ya. Nah, kerjaannya, hasilnya itu benar-benar akurat. Dia tidak main rekayasa, mereka tidak menggunakan suap-suapan. Jadi mereka bekerja berdasarkan based on data, berdasarkan kevalitan. Nah, ini cirinya orang perfeksionis. Nah, sekarang kita mau coba dari keempat karakter ini, kira-kira idenya atau kalau dia berturun atau masuk ke dunia bisnis, cocoknya di bidang apa? Mari kita bahas satu-satu. Nah, ini ya. Ada 4 bidang kelompok pekerjaan, 4 bidang kelompok usaha, 1 kreatif. Bidang kreatif itu biasanya berputar dari bidang makanan dan minuman. Oke, itu cirinya. Jadi teman-teman sudah mulai koreksi diri ya. Nanti ini tugas di akhir kan Anda memetakan diri Anda sendiri. Yang pertama, itu bidang usaha kreatif, kelompok kreatif itu biasanya ide-ide yang luar biasa, ide-ide baru, misalnya makanan, minuman. Seperti saat ini banyak sekali bisnis-bisnis yang berbau kuliner ya, yang bisa diikuti oleh segala umur. Anak-anak pun, mahasiswa pun sudah mulai terjun dengan melakukan bisnis makanan dan minuman. Dan itu bisa dilakukan dengan online. Terus bisnis kerajinan, yang mungkin juga saya contoh-contohkan itu, kerajinan itu juga macam-macam kreativitas. Bikin hijab yang berbunga-bunga, bikin aksesoris, bikin kalung dan sebagainya. Terus bisnis-bisnis pertanian. Nah, sekarang contohnya pertanian yang organik lah. Nah, itu contoh bentuk bidang usaha kreatif. Rajutan, terus bikin mainan. Nah, tadi yang tempo hari pernah siapa namanya? Gina pernah mengusulkan bikin ini loh, Bu. Ucapan yang sampai 100 kata itu masuk ke sini. Nah, kartu ucapan. Nah, tapi kalau dia kan kartu tulisan motivasi yang digulung-gulung itu ya, Gina ya. Nah, itu salah satu masuk ke kelompok kreatif ini. Nah, jadi orangnya ya tadi, nanti kita kelompokkan kemana. Nah, misalnya saya orangnya tenang. Oh, ternyata memang bidang saya ini. Sambil selama ini benar nggak sih? Nah, biasanya sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu bidang, bidang kelompok kreatif ya. Yang berikutnya bidang kelompok usaha konsultatif. Konsultatif berarti konsultasi ya. Nah, ini biasanya berhubungan dengan jasa-jasa konsultasi. Kursus-kursus yang membutuhkan bimbingan, yang membutuhkan penjelasan manfaatnya apa, faedahnya apa. Nah, itu bidang kelompok usaha konsultatif. Biasanya orang ini akan terjun atau membuka atau peluang yang cocok itu adalah ini jasa konsultasi, kursus-kursus. Nah, jasa konsultasi itu seperti psikolog gitu ya, gitu, bantuan hukum itu kan perlu konsultasi ya. Nah, kursus-kursus, nah kayak bimbel, kursus menjahit itu kan mereka pada saat mau kursus kan diajarin dulu kan, diberikan konsultasi dulu ini dan sebagainya. Nah, seperti kebugaran dan pelatihan olahraga nih. Ambil contohnya fitness. Nah, fitness itu kalau orang mau datang, biasanya dia tanya, saya ingin kurus, saya ingin gemuk, saya ingin punya otot yang kuat. Nah, maka sama mentornya, sama pelatihnya atau orang yang paham dengan kesehatan, mereka diarahkan, oh kalau mau kurus begini gini olahraganya cocok ini, kalau mau membuat otot ini olahraganya ini. Nah, itu contoh-contoh pekerjaan yang memang sifatnya konsultatif. Terus perdagangan. Kenapa perdagangan masuk konsultatif? Karena kalau orang bisnis kan bertanya ya, oh ini cocoknya bidang ini, produk ini, pasarnya ke sini, ya kan? Sekarang lagi musim pandemi, jadi yang cocok bisnis dagang apa? Nah, itu biasanya ada konsultasinya, ada semacam asosiasinya yang memang akan memetakan bisnis perdagangan yang sesuai dengan wilayah, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan dana dan sebagainya. Ini kelompok usaha konsultatif. Yang berikutnya, kelompok usaha
Pelayanan namanya service ya. Pelayanan itu lebih ke service, berarti ke jasa. Beda dengan konsultatif ya. Kalau konsultatif itu lebih benar-benar pengarahan step by step program kerjanya seperti apa. Tetapi kalau yang pelayanan ini lebih fokus ke jasa. Contohnya apa? Jasa fotokopi, jasa pembuatan KTP, jasa pembuatan suka ada ya, biro pembuatan STNK, biro pembuatan SIM dan sebagainya. Nah, terus jasa fotokopi, jasa bengkel, servis ya, terus jasa kontraktor, jasa perbaikan bangunan, arsitek itu. Nah, ini salon kecantikan itu termasuk jasa. Jadi melayani, membuat orang itu, saya ingin ini, oh ya, yuk dikerjain gitu. Saya ingin membuat rumah seperti ini, oh iya dibuatkan seperti itu ya. Ini contohnya seperti itu. Nah, berikutnya, nah ini jasa bidang analis. Jasa ini adalah kelompok usaha bidang analis. Analis artinya bahwa usaha ini memerlukan tingkat pemikiran, tingkat analisis, tingkat perhitungan yang matang dan sebagainya. Ya, jadi misalnya jasa penerjemah. Nah ini kan menganalisa, misalnya kita dikasih translator ya. Jadi translator itu ada topik, ada berkas yang harus kita terjemahkan, kita menganalisis ceritanya apa dulu, nanti baru dipeta-petakan. Terus jasa reparasi perangkat elektronik. Nah, apa bedanya ini, jasa ini dengan jasa yang di depan tadi, jasa perbengkelan? Nah, teman-teman bisa tahu ya. Bedanya gini, kalau ini memerlukan perhitungan, memerlukan kecermatan dan sebagainya. Kalau yang di sana itu sudah memang pekerjaan dia membuat orang senang dan sebagainya, tidak pakai di anak. Oh ini harus dihitung-hitung itu enggak. Oh saya kalau ke salon saya mau krembat udah langsung krembat, nggak pakai konsultasi juga nggak apa-apa. Nah kalau yang ini memang jasa kelompok analis ini tadi. Misalnya kita mau memperbaiki komputer, dicek dulu, dicek apa ini, kayak saya tadi cerita, ini laptop saya kayaknya ada bermasalah, saya nggak tahu di mana, tapi harus dicek. Nah itu harus dianalisis dulu sama orang IT-nya, satu-satu settingannya dicek, terus di dalamnya perangkatnya ada yang rusak apa tidak. Nah itu yang disebut usaha di bidang analis. Terus perancang busana, kalau karya intelektual jelas ya, karena itu tulisan kita berbobot apa tidak, berkualitas itu kan dicek dulu. Bahasa-bahasanya narsis tidak, bahasa-bahasanya menyinggung orang tidak, nah itu kan dicek semua. Itu karya intelektual, misalnya membuat sebuah tulisan atau publikasi di media-media seperti itu. Nah ini perancang busana, nah Anda kebayang ya, perancang busana itu kalau membuat baju tidak asal jadi, semua diukur. Dari mulai lingkar badan, terus bentuknya apa, desainnya apa yang cocok gitu ya. Misalnya untuk baju pengantin, orangnya setinggi apa, sekurus apa, terus dia face-nya seperti apa, bajunya cocoknya seperti apa, itu mereka pikirkan tuh, detailnya dipikirkan. Nah, terus ini acaranya dibuat malam atau pagi, nah itu selalu dipikirkan matang-matang. Jadi tidak boleh meleset, karena kalau dia salah perhitungan, hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, melenceng dari yang diinginkan. Nah, termasuk jasa laundry. Kenapa kok laundry masuk analis? Nah, kenapa laundry itu? Karena kan pencucian harus dipisah-pisahkan nih. Mana spray, mana gorden, mana baju, mana kaos, itu kan nggak boleh campur blok cucinya. Itu nanti kalau orang kita masuk ke laundry, mereka misahin. Oh, ini baju berwarna, ini agak luntur, ini jeans, dan sebagainya. Itu harus dipisahkan. Nggak bisa langsung, oh ya langsung dicuci, tidak bisa seperti itu. Pengeringannya juga perlu analis. Ngeringnya gimana, ini tidak boleh banyak kena sinar. Kalau baju dari sutra itu nggak boleh dicuci kenceng-kenceng. Nah itu adalah bidang usaha yang bersifat analis. Jasa penjahit juga sama ya. Teman-teman ada ya mungkin dari semuanya ya, yang kalau yang suka beli ya tetap aja ada juga memperhatikan jahitannya bagus apa enggak, lubang apa enggak gitu kan, kancingnya kuat apa enggak, itu kan jasa-jasa penjahitan. Nah, itu semuanya adalah bidang usaha, bidang pekerjaan yang memang membutuhkan analis. Apakah susah? Tidak. Kalau kita memang memiliki karakter di sini yang sudah saya singgung di atas tadi. Nah, pertanyaannya, dan ini menjadi tugas teman-teman nanti di akhir kuliah ini, nggak banyak sih, cuma satu. Teman-teman itu dari yang di atas tadi, 4 tipe diri ini, yang ini dan ini, itu sebetulnya di mana? Misalnya, Nur Aini, oh saya tipenya dominan.
Tapi saya pekerjaannya atau usaha yang cocok buat saya itu yang mana? Nah, itu Anda bisa memetakan. Nanti silakan di ini. Terus misalnya apa namanya? Nesya gitu. Nesya, saya itu orangnya tenang, Bu, tenang. Terus tenang tapi saya punya pingin usaha di sini. Cocok nggak? Nah, itu biasanya disesuaikan dengan seharian kita. Jadi kalau mau cocokin karakter diri dengan usaha yang mau kita bangun, cocokin dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau nggak klik, ya itu ya nggak susah juga di apa namanya direalisasikan. Ya, kalau sesuatu yang dikerjakan dengan hati itu yang akan berjalan lancar dan kedepannya bagus. Nah, berikutnya kita juga pernah belajar dengan metode ATM ya. Nah, ingat ya, kalau kita memang tipikal yang memang pingin ATM, metode menjalankan metode ATM, nah pertama kita harus tahu bisnis yang ada saat ini. ATM itu kan amati, tiru, modifikasi. Kalau ATM itu benar-benar teman-teman, tapi tetap ini ya, tetap berpulang kepada mengenal karakter dirinya seperti apa, introvert, dominan, konvensional, atau extrovert, yaitu nanti teman-teman yang tahu. Jadi kalau metode ATM yang kita pakai atau kita mau berbisnis dengan peluang yang ada, satu melihat bisnis yang saat ini ada apa. Nah, terus yang kedua, terus kalau bisnis itu ada, kira-kira sejauh ini prospeknya seperti apa? Apakah orang menurun atau peminatnya menurun atau memang terus meningkat? Nah, kalau sudah meningkat atau stabil biasa aja, nah kita harus baru kita modifikasi yang sudah ada itu. Terus mengkaji input atau output suatu bisnis. Artinya kalau ini ya tadi input itu bisa modalnya banyak apa tidak, ya kan outputnya itu nanti diminati banyak konsumen apa tidak kan gitu. Terus dilihat tren populasi penduduknya. Sekali lagi kita nggak bisa buat semuanya di wilayah kita cocok, tidak bisa juga. Lagi-lagi kembali ke tren populasi atau tren segmen yang kita tuju. Demografi termasuk pendapatan ekonominya. Ya kan kita mau jual yang barang yang mahal tapi lingkungan demografinya tidak memungkinkan atau daya beli penduduknya, daya beli masyarakatnya nggak sampai, nah itu juga susah. Nah terus berikutnya, nah ini, nah karena ATM ya lagi-lagi ada berlaku atau menerapkan marketing ya, strategi marketing dan juga strategi promosi, bauran promosinya, place, price, produk, dan promotion. Ini strategi marketingnya harus diterapkan. Tapi saya yakin buat teman-teman yang sudah belajar marketing ya itu semuanya sudah menjadi modal ya kalau kita mau berbisnis. Nah, bagaimana penerapan modifikasi 4P-nya? Sekali lagi harus ditekankan kalau kita membuka usaha punya ide harus sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua, keinginan konsumen tidak hanya keinginan, tapi mereka puas. Kenapa? Kalau dia tidak puas, next konsumen stop, tidak akan berlanjut, kita tidak berlanjut membeli atau memakai produk kita atau jasa kita. Jadi harus punya cara terbaik bagaimana memuaskan konsumen. Ya, kita punya produk, kita tahu pasarnya, tapi harus punya konsumen dan sebagainya. Nah, ini adalah itu. Ini adalah apa namanya? Peluang. Cara membuat peluang harus perhatikan pasar, pertumbuhannya, biaya, dan risiko. Nah, ini teman-teman nanti bisa baca. Ini kayaknya waktunya juga Zoom-nya cuma dibatasi 40 menit ya. Nih, ini adalah contoh usaha yang bisa digerakkan atau digalakkan atau bisa dicontoh, misalnya parkir ya. Ide mungkin istilahnya biasa, tapi ternyata ini banyak dibutuhkan dan bisa bertahan lebih lama lagi. Nah, resikonya apa? Nah, kita harus tahu juga persaingannya apa, ada apa enggak, mudah ditiru apa tidak. Nah, itu kita harus berpikir. Kalau tidak mudah ditiru, nah itu kita bisa langgeng. Kalau misalnya persaingannya tidak ketat, ya kita juga langgeng karena tidak akan ada pesaing. Ya kan? Kalau misalnya mudah ditiru, ya kita siap-siap selalu mengeluarkan inovasi produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, tip praktisnya ini, Mbak. Ya, bentar. Kalau mau pingin memiliki ide, membuka atau memulai usaha, sering menghadiri pameran investasi atau perdagangan, terus banyak belajar dengan tenaga lokal, ya kita harus dekat dengan contohnya UMKM, mereka akan punya usaha, mulai berdialog. Terus kita juga mencoba peluang di bisnis impor, itu juga bisa peluang. Jadi kayak substitute ya, substitusi atau pengganti tuker-tukeran seperti itu. Nah, itu juga cara-cara supaya kita kaya
wawasan. Nah, ini contoh hubungan, ada kreativitas, ide, dan peluang itu bisa jadi satu paket. Jadi kalau kita punya kreativitas, punya ide, menjadi peluang usaha. Nah, ini adalah cara-cara bagaimana kita membuka usaha baru. Teman-teman, tapi nggak semuanya ide itu berhasil. Kita ambil contoh ini, ide yang gagal jadi peluang yang pernah ada di Indonesia. Nah, ini ada Japan Invention Unusefulness. Yang kedua es Milo, es kepal Milo ya, es kepal Milo itu pernah muncul tapi gagal, ya kan? Terus nggak ada lagi kan? Terus yang kedua PT Sony Indonesia yang pernah bertengger di Indonesia pada akhirnya tidak bisa berkembang, harus angkat kaki dari Indonesia. PT Cakra ini mobil ya, ini mobilnya itu. Terus ini Petronas berminyakan yang dari Malaysia ke sini. Nah, itu ternyata tidak bisa berhasil. Kenapa gagalnya? Ya mungkin karena tadi tidak bisa melihat peluang pasar dan memang tidak bisa memuaskan konsumen. Ini kegagalan-kegagalan yang pernah ada di Indonesia. Tapi banyak lagi ya, ini saya hanya kasih contoh saja. Terus ini adalah bagaimana kita membuat ide. Ya, sebenarnya ini sudah pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Ide, gagasan ide. Terus yang berikutnya adalah ini, ada truk ini ya. Kalau truk seperti ini, ide-ide itu apa yang bisa sebaiknya. Mungkin kalau dulu tuh truk itu kan gede, menakutkan. Nah, sekarang dibuat truk-truk yang menarik untuk ini, misalnya ditulis-tulisin kayak gini kan. Kalau zaman dulu yang main truk itu yang gede banget, yang orang menakutkan, yang orang tidak mau pakai kalau udah truk gedenya. Tapi kalau sekarang kan truk udah bagus-bagus ya, yang ditulisin kayak misalnya mobil-mobil ekspansi itu kan udah tulisannya bagus-bagus sehingga menarik. Yang berikutnya, nah ini analisis kompetitifnya. Kita mau lihat ya, saat ini kebutuhannya apa, terus nanti pemasukannya seperti apa. Nah, ini analisis kompetitifnya. Jadi harga produknya, kualitas itu harus diperhatikan, prosesnya bagus apa tidak. Nah, ini sangat berpengaruh kalau kita punya usaha. Nah, yang terakhir ini tadi sama ya. Nah, oke. Sudah Mbak dan Mas mungkin saya agak cepat karena mengejar waktu supaya teman-teman bisa masuk lagi e-kampus. Jadi nanti ini bisa di-download lagi materinya. Ya, saya kirim segera. Terus untuk menyelesaikan tugas kita hari ini, itu Anda diminta ini, yang tadi saya bilang. Nah, semua masing-masing memetakan Anda masuk kuadran mana pertama. Terus yang kedua, jenis usaha yang cocok untuk kepribadian Anda itu apa saja. Tolong dikaitkan dengan yang pernah kalian kirimkan ke saya. Tugas-tugas kan pernah bikin ya, cocok nggak dengan itu? Kalau cocok berarti benar pilihan Anda seperti itu. Nah, ini adalah awal, sekali lagi, kalau kalian serius, apa yang Anda petakan ini bisa menjadi modal awal Anda berbisnis atau membuka peluang usaha. Baik, untuk hari ini saya cukupkan. Kenapa? Karena teman-teman harus kembali ke e-kampus, download materi. Nanti saya berusaha untuk buatkan videonya, supaya nanti Anda teman-teman bisa mengulang-ulang. Atau nanti Zoom-nya ini saya share dengan link ya. Nanti Anda juga bisa mengulang-ulang lagi. Terus sampai waktu 11.30, ini kan cuma satu-satu ya, sedikit, Anda menyelesaikan ini. Memetakan saya berada di kuadran dominan, saya berada di kuadran introvert. Maka jenis yang cocok buat saya ini. Nah, seperti biasa, tugas ini dikerjakan dalam satu halaman saja, diketik, terus di PDF-kan, dikirim di e-kampus. Nanti sesuai jamnya, jadi teman-teman bisa langsung ketik sekarang. Bentar kok gitu. Yang penting Anda tahu peta jalannya seperti ini. Ini ya. Jadi nanti Anda mengerjakan tugasnya melalui ini. Oke, ada yang bertanya? Adakah yang bertanya? Saya, Bu. Oke, sebentar ya. Yang suaranya bisa kenceng? Iya, Mbak. Misalnya, iya, Bu. Iya. Kan kalau tadi kan kita udah matain, misalnya kita cocoknya di berdagang gitu, Bu. Sementara yang kemarin kita bikin bukan dagang. Itu gimana, Bu? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kan sebetulnya kan tinggal dicocokin. Anda kan ada pilihan banyak ya. Itu kan ada dagang, ada ini, ada ini. Nah, masuk di mana itu kategorinya? Iya, Bu. Baik, Bu. Jadi memang kalian tetap milih berdagang. Tapi misalnya introvert, itu kan ada beberapa pilihan ya.
1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kembali cocokkan, kalau gue dagang cocok nggak ya gitu. Kalau gue ini bisa masuk nggak ya? Nah, itu yang dimaksud dengan pemetaan supaya orang itu gagalnya dalam berbisnis itu karena tidak bisa memetakan antara karakter diri dengan peluang dan juga ide atau usaha yang cocok dengan karakternya. Misalnya gini, saya nggak bisa ngomong nih, tapi saya fokus ke ini, apa namanya, ke marketing. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa kan ya? Nah, karena nggak bisa itu, kita harus memetakan, oh, jadi mudahnya gini, paling mudah itu adalah kita itu menyalurkan hobi kita yang paling mudah itu pasti cocok. Karakter diri pasti sesuai dengan hobi. Ya kan kalau pendiam, nggak banyak ngomong, hobinya nulis, cocok nggak? Cocok kan? Nah, baru bisa ada dia itu masuk ke mana? Ke karya intelektual. Tadi kayaknya Gina. Atau membuat novel. Itu kan karakternya seperti itu kan ya. Jadi dia lebih ke pembuatan karya intelektual dan sebagainya. Nah, itu cocoknya di situ. Nah, tinggal dipadu-padankan saja sih, Mbak. Karakternya ini, tapi bidangnya yang cocok. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Bu. Oke. Kalau tidak ada, saya harus akhiri sekali lagi, tapi bukan berarti berakhir perkuliahan ini, karena kita akan kembali ke kampus, saya juga akan nanti siang harus download, waktu yang tersisa, ini buat teman-teman mengerjakan latihan. Ya, jadi mohon maaf kalau tadi saya ngomongnya terlalu cepat, bukan karena apa-apa, karena supaya tidak terputus dengan Zoom. Baik, untuk semuanya, kita harus akhiri. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf. Semoga bermanfaat dan selamat pagi buat semuanya ya. Kita balik lagi ke kampus. Ya, Bu. Sampai ketemu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu.